Selamat siang, selamat datang di course ya Viral Marketing 101 para mahasiswa yang saya banggakan. Pada sesi ini saya akan memberikan penjelasan ya tentang entrepreneurial mindset ya pada mahasiswa. Nah, sesi ini merupakan bagian dari perkuliahan ya, viral marketing dalam rangka membangun ya, orientasi entrepreneurial dari mahasiswa. Selamat bergabung para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya, pada perkuliahan yang kita laksanakan secara virtual ini. Sebelum saya masuk kepada materi ya substansi tentang entrepreneurial orientation, saya mengawali dulu dengan kenapa kita berpikir pengembangan entrepreneurship di perguruan tinggi ini penting. Barangkali mahasiswa kita banyak yang tidak memahami juga ya atau tidak mengikuti updating informasi tentang bagaimana tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya pengangguran yang merupakan lulusan perguruan tinggi atau pengangguran terdidik. Nah, dari data yang ada tentang pengangguran di Indonesia, data terkini yang saya baca itu lebih kurang 8.750.000 ya pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, dalam jumlah itu sekitar 7,3% itu diisi oleh lulusan sarjana. Jadi kita bisa bayangkan ya berapa jumlah sarjana yang wisuda setiap tahunnya, maka akan ada pengangguran yang akan bertambah. Dan 8%-nya ya dari komposisi tadi itu diisi oleh lulusan diploma. Nah, sehingga di sini ya para mahasiswa yang menempuh kuliah ini perlu untuk berpikir kembali ya, orientasi ketika Anda ini tamat nantinya di perguruan tinggi. Tidak mungkin semua lulusan yang diwisuda di perguruan tinggi ya, akan ditampung menjadi ASN, ya, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang mereka itu akan bekerja ya, dengan mengharapkan ya banyak memperoleh social security ya dari pemerintah. Itu satu hal yang mustahil, tidak mungkin. Ya, semua lulusan itu akan diserap. Lalu juga tidak mungkin semua lulusan itu akan bekerja, ya, akan diterima di pasar kerja. Tidak mungkin ya. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya ya tentang bagaimana link and match pembelajaran yang disiapkan oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan dari pasar kerja. Nah, dalam menyingkapi itu, ya tentu para mahasiswa perlu untuk merubah orientasinya. Jadi jangan lagi untuk berpikir menjadi job seeker, bisa ya dengan Anda merubah orientasi berpikir ya bagaimana nanti ya seandainya ya selesai dari perguruan tinggi Anda bisa untuk masuk ke dalam kelompok yang kita sebut dengan job creator, pencipta lapangan kerja. Konsepsi pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi artinya bagaimana ya membangun cara berpikir ya supaya ke depan mahasiswa-mahasiswa yang diluluskan di perguruan tinggi ini menjadi wirausahawan. Nah, ini tentunya ada proses yang dilalui ya, ada proses yang dilalui. Nah, proses yang dilalui ini banyak faktor yang menentukan. Jadi faktor-faktor yang menentukan ya bagaimana akan sukses atau tidak ya seorang mahasiswa ya ketika mereka lepas dari perguruan tinggi yang menjadi wirausaha itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama dari individu sendiri ya dari individu sendiri itu akan menentukan bagaimana dia itu akan bisa sukses nantinya menjadi wirausaha. Nah, secara makro ya esensi dari pengembang kewirausahaan di Indonesia itu juga bisa dilihat dari bagaimana kontribusi ya, dari wirausaha terhadap perekonomian nasional, ya, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kita ya sangat mengharapkan ya, jumlah wirausaha ini bertambah ya, dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan negara tetangga, kita itu masih sedikit ya. Jumlah wirausaha kita itu sekitar 3,47% dari populasi. Sementara kalau kita lihat ya data yang ada
ya, di Singapura itu hampir 8,5%, di Malaysia itu 4,5% ya, lebih kurangnya. Nah, artinya kita dibandingkan dengan negara tetangga, kita masih lebih rendah. Sementara populasi kita itu, kita mendominasi ya, populasi kita itu termasuk yang tertinggi di ASEAN. Nah, karena itu program pemerintah salah satunya itu ya bagaimana ya merubah ya orientasi cara berpikir atau mindset dari para mahasiswa supaya mahasiswa ini dia bisa merubah cara berpikirnya menjadi cara berpikir seorang entrepreneur ya atau wirausaha. Nah, seperti yang saya sampaikan ya prosesnya itu tidak mudah ya dan butuh proses yang panjang, ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Selama ini memang debat antara apakah wirausaha itu dilahirkan atau dididik itu masih berlangsung, ya, menjadi debat yang panjang, ya, baik debat secara akademik, ya, intelektual maupun debat secara praktis, ya. Ada yang mengatakan bahwa wirausaha itu memang orang-orang yang sudah memiliki traits atau ciri-ciri yang mereka bawa itu semenjak lahir. Sudah punya personality traits dari seorang entrepreneur. Ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi wirausaha itu ada proses pendidikan, ya, pelatihan yang bisa mengembangkan kompetensi wirausaha. Nah, kedua argumentasi ini tidak kita pertentangkan ya atau perdebatkan, tapi saya melihat bahwa keduanya ini penting. Orang yang memiliki personality traits yang mencirikan ya seorang watak wirausaha itu kemudian diproses dengan pendidikan yang baik, mereka itu akan menjadi wirausahawan yang bertumbuh dengan cepat ya dan matang ya, menjadi baik dia. Ya, daripada dia punya trait seorang entrepreneur tapi dia tidak ditopang dengan pendidikan yang baik, akhirnya pengelolaan usaha ya menjadi tidak begitu profesional, ya, tidak begitu bagus. Ya. Jadi disinilah proses edukasi atau pendidikan itu penting. Nah, perguruan tinggi itu menawarkan berbagai pola ya, dalam mengembangkan ya, kewirausahaan mahasiswanya dan mengembangkan berbagai course atau mata kuliah yang mendukung terhadap pengembangan kewirausahaan mahasiswanya. Ya, salah satunya seperti yang sekarang ini viral marketing ya. Untuk menjadi seorang wirausaha dalam kondisi sekarang saya kira permasalahannya bukan di modal atau capital ya, tapi punya enggak creativity ya yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa ya untuk berwirausaha. Sangat banyak sekarang ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah memulai ya mereka dengan cara berkelompok membangun bisnis ya atau sudah memulai startup bisnis ya. Mereka ya yang diawali dengan bergabung dalam sebuah kelompok atau grup. Nah, karena kalau di awal kita mulai sendiri mungkin tidak begitu kuat ya kapasitas ya, individual dibandingkan dengan grup ya. Maka itu bergabung dalam sebuah kelompok memanfaatkan jejaring yang ada. Konsepsi wirausaha ya yang selama ini perlu dipahami oleh para mahasiswa. Sebetulnya wirausaha itu mencerminkan entrepreneurs itu atau wirausaha mencerminkan 3 karakter utama. Seeking opportunity, bagaimana melihat merubah ya opportunity atau peluang itu ya bisa dimanfaatkan. Risk taking ya, berani untuk mengambil risiko. Dalam hal ini tentu risiko bisnis ya. Risiko kalau melaksanakan bisnis atau risiko untuk memulai usaha. Lalu inovatif atau kreatif. Risiko, nah ini banyak yang kita belum memulai usaha, tapi kita sudah berpikir gagal terlebih dahulu. Nah ini menjadi tantangan ya. Atau creativity. Creativity ya berpikir kreatif. Ya. Berpikir kreatif artinya tidak bukan saja kita menciptakan sebuah produk yang baru, tapi banyak hal yang mungkin bisa dimodifikasi sehingga orang melihat itu sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan pengembangan dari yang sudah ada. Entrepreneurship ya kalau kita memahami ya sebetulnya ya apa yang dimaksud dengan entrepreneurship ya, atau kewirausahaan. Kalau kita lihat ya konsepsi dari entrepreneurship sendiri itu ini merupakan sesuatu yang
sudah lama ya, sudah lama berkembang, bahkan perkembangannya itu sudah mengadopsi ya istilah yang dulu berasal dari bahasa Perancis ya, entrepreneur, artinya melakukan ya. Artinya seseorang yang melakukan ya. Melakukan itu ya menjalankan prinsip-prinsip manajemen ya, mengorganisasi, mengelola ya, bisnis dan risikonya. Tapi sampai saat ini dari berbagai literatur itu tidak ada definisi tunggal ya, entrepreneur itu seperti apa ya. Nah, para mahasiswa ya, sebenarnya di perguruan tinggi itu kita perlu mengembangkan jiwa ya atau semangat ya, semangat entrepreneurs. Semangat entrepreneurs yang itu yang ditopang oleh tadi saya katakan ada 3 konsepsi yang paling utama ya dari entrepreneurship mindset atau orientasi berpikir seorang wirausaha itu atau entrepreneurs itu yaitu seeking opportunities ya, risk taking dan innovativeness atau creativity ya. 3 itu yang menjadi dalam literatur apapun selalu diungkapkan 3 hal itu. Nah, artinya para mahasiswa yang saya banggakan, 3 hal ini ya yang perlu bagaimana ya Anda mencoba mengembangkan di dalam kehidupan, di dalam diri Anda. Melihat ada sebuah peluang ya, seeking opportunities, tapi ini dalam hal yang positif ya. Jangan nanti ya kalau kita berpikir seeking opportunities, ya misalnya berpikir ya sama dengan ini ya, kenapa korupsi itu terjadi ya, karena di situ ada peluang. Nah, jangan berpikiran seperti itu. Ini maksudnya arah ke positifnya ya. Kalau misalnya Anda melihat ya bagaimana ada opportunity ketika Anda membangun pertemanan ya, Anda bangun network ya, bertemu dalam sebuah forum dengan teman-teman, oh, ini rupanya ada peluang yang bisa kita manfaatkan ya. Anda punya resources, lalu juga jejaring Anda juga punya resources, lalu Anda sinergikan. Nah, itu yang seeking opportunity. Begitu juga risk taking ya. Pengambilan risiko. Pengambilan risiko itu ya artinya bukan asal kerja aja, saya nanti pokoknya risikonya semua saya tanggung, tidak begitu. Tapi ada perhitungan-perhitungan ya, ada risiko bisnis yang bisa Anda tolerir ya, yang artinya Anda berani juga untuk ya, melakukan ya bisnis itu dengan perhitungan risiko yang ada di dalamnya. Nah, jadi ada risk taking ya. Kemudian inovatif atau creativity yaitu memunculkan ide ya, apapun idenya ya. Nah, ini kan sejalan sebetulnya ya, seeking opportunity dengan innovativeness ini ya. Kalau ada peluang, lalu apa yang bisa di situ kita memberikan sebuah ide kreatif ya, inovasi ya untuk mengisi peluang tadi 3 ini. Jadi gabungan ya konsepsi yang 3 inilah yang bisa nantinya misalnya Anda bertemu dengan ya kolega-kolega ya, apakah itu teman-teman sesama kuliah atau teman-teman di luar, lalu Anda bercerita ya tentang bagaimana ya mengembangkan sebuah bisnis ya. Anda berpikir ya bahwa ada kebutuhan saat ini dan di situ Anda bisa untuk menawarkan ya apakah produk atau services ya. Manfaatkan ya waktu Anda ya. Selain Anda juga kuliah ya dengan mengambil mata kuliah yang memang menjadi mandatory dalam kurikulum, tapi Anda juga berpikir bagaimana memanfaatkan ya ilmu yang Anda peroleh tadi ya, sehingga ini bisa menjadi bekal ya Anda atau life skill Anda ya, sehingga menjadi tidak tergantung ya kepada orang lain. Nanti di bagian dari sesi ini saya juga akan menjelaskan bahwa kesuksesannya itu ya banyak faktor ya yang bisa mendrive ya student entrepreneurs itu ya dari hasil-hasil kajian yang selama ini saya coba ya lakukan studi ya dan pengumpulan literatur itu banyak banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi tidak hanya modal saja ya, tidak mungkin di sini cerita tentang constraint dari segi keuangan atau modal mungkin saya tidak banyak cerita ya di dalam entrepreneurial mindset ini, tapi lebih kepada apakah ya semangat entrepreneurial itu mau enggak kita mengembangkan ya, mau enggak kita menumbuh kembangkan, karena sebagai seorang entrepreneur pengembang kewirausahaan itu ini merupakan proses yang dinamis ya atau dynamic proses, dan modelnya itu tidak langsung jadi ya, ada proses yang incremental. Nah, sehingga di sini proses yang lama itu yang menempa
seorang calon wirausaha membuat dia itu menjadi tough, menjadi resilience ya menghadapi situasi. Karena di dalamnya itu ada risiko kegagalan, betul ya, ada risiko. Kegagalan artinya tentu ada kerugian ya secara finansial yang ditanggung. Tapi di balik itu ya kesuksesannya juga akan membawa kesejahteraan atau kemakmuran ya, wealth ya istilahnya. Kesuksesannya kalau Anda menjadi wirausaha ya itu akan membawa kemakmuran bagi Anda ya. Ya betapa secara batin ya kita itu puas ya kita punya usaha, kita yang mengendalikan sendiri, kita punya SDM ya. Jadi punya kepuasan tersendiri ya. Kalau Anda itu ya mampu untuk membangun ya sebuah usaha ya mulai dari ketika Anda kuliah. Jadi tidak mudah ya untuk mengembangkan ya sebuah bisnis ya. Walaupun ya secara formal Anda sudah belajar banyak ya. Di mata kuliah marketing Anda belajar, di mata kuliah entrepreneurship sendiri Anda belajar tentang bagaimana membuat bisnis plan ya, bagaimana menghitung risiko ya dan sebagainya ya. Semua itu teori. Tapi bagaimana dengan praktek yang dilakukan ya. Nah, hasil riset saya mengatakan bahwa sistem pendidikan di perguruan tinggi itu eh, memang betul mempengaruhi ya bagaimana mahasiswa itu berkeinginan untuk menjadi entrepreneur. Educational programnya itu mempengaruhi. Kalau educational programnya itu hanya diarahkan kepada teori-teori belaka, ya, pada teori saja, nah tentu ini tidak membawa ya pengetahuan praktis atau tidak mengembangkan skill dari mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa itu dibenamkan kepada dunia praktis, ya, seperti sekarang sudah ada program Merdeka Belajar, ya, Merdeka Belajar Kewirausahaan. Anda bisa bergabung dengan beberapa teman-teman, Anda membangun sebuah startup ya. Ya lalu nanti Anda mengusulkan, nanti dikonversi dia menjadi mata kuliah yang bisa direkognisi sejumlah 20 SKS. Nah, di berbagai kampus itu sudah diterapkan. Nah, ini kan sebuah peluang ya, peluang bagi para mahasiswa untuk memulai ya, mengimplementasikan entrepreneurship. Jadi di sini sebetulnya bagaimana ya Anda mulai untuk memiliki visi menjadi seorang entrepreneurs ya. Tentu Anda merubah ya cara berpikir ya, orientasi Anda. Ya, tidak lagi ya kalau tamat saya akan bekerja di sana, saya akan bekerja di sana, tidak lagi begitu ya, tapi kalau tamat saya akan mengembangkan ya bisnis yang sudah saya rintis ini ya. Saya harapkan ini akan menjadi bisnis yang prospek ke depannya ya, yang pertumbuhan dan perkembangannya itu baik ya. Ya, atau dia bisa menjadi market leader nanti ke depannya. Nah, itu dari semenjak ya dari awal itu ya mahasiswa itu mesti memahami atau berpikir seperti itu ya. Jadi di sini sebetulnya esensinya ya lebih kepada punya keinginan enggak ya, ada willingness-nya enggak ya kita di dalam menjadi seorang entrepreneurs. Lalu yang kedua tentu ability ya, kemampuan ya. Dari mana ability ini? Ya bisa dikembangkan ya skill dari selama proses di perguruan tinggi, lalu ditambah lagi dari personal experience, pengalaman personal, apalagi kalau para mahasiswa ya Anda punya latar belakang keluarga atau family background yang juga berasal dari entrepreneur. Nah, ini sudah menjadi ya bagian exercise dari Anda atau latihan ya. Anda sudah terbiasa ya, Anda sudah tahu bagaimana sebetulnya melaksanakan ya praktek-praktek dari bisnis ya. Nah, variabel yang menentukan kesuksesan itu memang cukup banyak sekali ya. Ada faktor-faktor yang kalau kita lihat ya, kalau studi yang saya lakukan di perguruan tinggi ya salah satunya misalnya lingkungan dari perguruan tinggi ya. Nah, lingkungan perguruan tinggi itu apa yang dikembangkan oleh perguruan tinggi ya itu akan mempengaruhi minat dari mahasiswa untuk mengembangkan entrepreneurs-nya. Misalnya di perguruan tinggi sudah ditawarkan ada mata kuliah ya, lalu ada inkubator bisnis ya, lalu ada juga kompetisi untuk
funding atau pendanaan ya, yang grant-nya diberikan oleh perguruan tinggi dalam rangka pengembang kewirausahaan ya. Lalu ada kompetisi-kompetisi bisnis plan ya dan sebagainya. Jadi di situ sudah terbangun budaya entrepreneurs ya. Nah, perguruan tinggi yang sudah mengembangkan budaya entrepreneurs ini akan memberikan semangat pada mahasiswanya ya untuk semakin berkembang. Dari sisi mahasiswa ya itu dari sisi individual ya, apa yang ada di dalam diri individu. Jadi faktor-faktor psikologi itu sangat menentukan juga ya. Contohnya misalnya ada di dalam kajian yang pernah saya lakukan itu salah satunya itu self efficacy ya, efikasi diri. Sejauh mana ya keyakinan dari mahasiswa itu kalau dia menjadi wirausaha itu dia akan sukses. Nah, ini disebut dengan self efficacy. Banyak dari mahasiswa ya sebelum dia mulai wirausaha itu dia sudah berpikir dia gagal. Nah, sehingga ini dikatakan efikasi dirinya rendah. Resources memang ini menjadi suatu yang menentukan ya, seperti tapi ini bukan yang utama ya, bukan yang pertama sekali enggak. Pertama sekali itu muncul dalam diri apa yang disebut dengan tadi ada willingness ya dan ada kemauan ya, ada semangat dari individu itu sendiri. Resources betul, resources itu mendukung ya. Tidak ada modal ya, apa yang mau kita buat ya. Tapi itu bukan satu-satunya ya. Yang paling penting di sini ya para mahasiswa, Anda itu membangun networking, membangun kepercayaan, membangun networking ya, sehingga dengan itu resources bisa diperoleh. Jadi resources itu kita jangan berpikir hanya modal saja. Tidak ya. Trust atau kepercayaan yang diperoleh itu merupakan sebuah resources yang luar biasa. Kalau misalnya Anda ya memiliki komitmen dalam berbisnis, ya ikutilah komitmen itu. Jangan kita tidak atau kita yang tidak mematuhi ya komitmen yang sudah disepakati ya. Kalau sudah ada konsensus ya diikuti ya. Kalau kita join misalnya bertiga dengan teman ya, agreement-nya seperti apa, nah itu diikuti. Walaupun tidak ada kesepakatan yang secara tertulis dibuat, tapi apa yang sudah disampaikan, nah itulah yang harus dipegang ya, komitmen. Sehingga ini menjadi ikatan ya, ikatan. Jadi tidak ada one prestasi atau cacat janji ya yang sudah dibuat. Faktor-faktor yang di luar itu juga banyak yang berkontribusi ya. Nanti akan kita coba lihat di bagian akhir ya dari sesi tentang pengembangan entrepreneurship ini ya.